ceritanya itu hanya berkisar terbunuhnya Warga Utomo I, terus kemudian naiknya Joko Kaiman menjadi Warga Utomo II, terus kemudian seolah-olah Babad Banyumas hanya menceritakan pindahnya dari Kejawar dari Wirasaba ke Banyumas, kemudian Banyumas berdiri di tahun 1571 oleh Joko Kaiman. Jadi seolah-olah Babad Banyumas hanya berkisar itu. Nah, kenapa saya mengundang panjenengan untuk keluar dari cerita itu? Cerita itu hanya mungkin 5 atau mungkin 10% dari Babad Banyumas. Tapi karena tidak adanya naskah Babad Banyumas yang diketahui oleh masyarakat umum, seolah-olah tahunya Babad Banyumas hanya terbunuhnya Warga Utomo I di Bener, kemudian naiknya Joko Kaiman menjadi Warga Utomo, kemudian Joko Kaiman menjadi Bupati Banyumas karena membagi 4. Kenapa begitu? Karena zaman dulu belum ditulis menjadi sebuah buku terjemahan begini yang bisa dibaca oleh masyarakat umum. Sumber itu adalah karena pentas ketoprak itu hanya menampilkan Babad Banyumas ya itu. Lakon Babad Banyumas ya lakon terbunuhnya Warga Utomo I, terus Joko Kaiman kawini Sudo, terus madege Banyumas. Hanya sampai di situ. Tapi setelah Banyumas berdiri tidak diceritakan anaknya Joko Kaiman siapa, cucunya siapa, buyutnya siapa, terus kenapa Joko Kaiman itu kenapa kemudian Banyumas itu kok menjadi hanya seperempat. Jadi anaknya Joko Kaiman itu mengalami pengurangan wilayah menjadi hanya seperempat saja. Banyumas berdiri kan di era Pajang, di era Hadiwijoyo. Itu wilayahnya seperti tadi itu disebutkan. Tapi kemudian mengerucut menjadi hanya seperempatnya saja. Jadi Bupati Banyumas kedua itu jabatannya bukan bupati, tapi ngabei, turun derajat. Hanya seperempat saja. Terus kemudian naik lagi ketika anaknya Ngabei Kali Geduk itu, kalau panjenengan ngerti Kali Geduk nih, pertemuan Sungai Pesinggangan dan Sungai Banyumas itu, Sungai Perwaton itu, itu di Kali Sube, itu bertapa di situ. Akhirnya naik lagi, anaknya itu kemudian diangkat menjadi Tumenggung lagi, kekuasaan dikembalikan menjadi Banyumas lagi. Dan ketika Yudanegara itu geleleng, Yudanegara itu adalah orang yang menganggap bahwa saya sudah seperti raja kecil. Jadi konon istrinya sampai 60. Terus karena dianggap Yudanegara ini juga tokoh yang berhasil dan oleh Raja Mataram, Amangkurat I ini tokoh yang luar biasa. Akhirnya diberikan anaknya Amangkurat I yang sebetulnya mau dinikahi oleh Trunojoyo, tapi Trunojoyo keburu memberontak. Akhirnya tidak dikasih. Pengacitan gitu Trunojoyo ini. Trunojoyo itu kan Pangeran Madura, mau memerangi Mataram. Akhirnya si Amangkurat itu, lah masa anak saya mau diberikan ke orang yang mau memerangi saya? Akhirnya diberikan ke Yudanegara. Nah, oleh Yudanegara saking banyaknya istri sampai lupa memberi jatah. Jadi pada waktu Yudanegara I mengirim upeti ke Kartosuro, istrinya itu lapor, selama saya jadi istrinya Yudanegara tidak pernah disentuh. Satu masjid. Jadi anak raja yang merasa disepelekan oleh bupati karena tidak pernah disentuh. Ya panjenengan saya yakin kalau dikasih anak raja ya disentuh lah. Nah, itu lapor kepada keponakannya. Jadi kan setelah ayahnya mati, jadi ayahnya kan mati di Amangkurat I kan mati di Tegal. Kemudian raja kan Amangkurat itu Amangkurat Mas itu dilapori oleh si bibinya itu, saya selama jadi istri Yudanegara tidak disentuh. Nah, Amangkurat itu marah karena pemberian raja itu adalah kehormatan. Jadi menyepelekan pemberian raja adalah menyepelekan raja. Jadi gara-gara tidak menyentuh istrinya, Yudanegara I kemudian dijatuhi hukuman mati penggal kepala. Jadi karena tidak menggauli istri, hukumannya dipenggal kepalanya, dan dipenggalnya itu di Masjid Tohudan Kartosuro. Akhirnya kemudian dimakamkan di Tohudan, tapi kemudian dipindah ke Hewan. Akhirnya dikenal dengan nama Tumenggung Setu Masjid, karena dibunuh itu di masjid.
Yuda Negara 1. Nah, Yuda Negara 2 anaknya ketika kemudian diangkat menjadi bupati tidak mau menempati kadipaten yang ayahnya mati. Jadi versi mereka kadipaten yang ditempati kok penguasa sebelumnya mati itu sudah tidak punya wibawa. Makanya Keraton Kartosuro itu kan pindah ke Surakarta karena gegeran itu. Nah, Banyumas dari Kedung Kambang tadi itu, dari Tembagan itu oleh Yuda Negara 2 kemudian dipindah ke Geger Duren. Geger Duren itu adalah yang sekarang ini yang menjadi kecamatan Banyumas. Jadi pembangunan kota yang hari ini kita kenal sebagai Banyumas itu pembangunan 1727 ketika Yuda Negara 2 menjadi Bupati Banyumas. Nah, kembali tentang pertanyaan Mas Budi tentang rapat, babat itu beda-beda. Jadi 23 naskah yang saya baca, pembagian merapat itu beda-beda. Merapat yang di Babat Banyumas Mertadirjan itu yang pertama Wirasaba, yang kedua Toyareka, yang ketiga Pasir, yang keempat Kejawar. Dengan hafalkan nih, Wirasaba, Toyareka, Pasir, Kejawar. Tapi Babat Wiryatmaja, Wirasaba, Banjar Pertambakan, Merden, Kejawar. Jadi ada 8 perbedaan bagi 4. Yang benar yang mana? Ya seperti Selugi Miraji Dharma bilang, setiap kita bertanya tentang sejarah yang membingungkan, kita hanya cukup butuh mesin waktu untuk datang ngecek sendiri ke sana. Jadi dari peninggalannya saja itu beda-beda, membagi 4 itu beda-beda. Toyareka karena yang menjadi sebab dibunuhnya Wargotomo adalah sekarang Demang Toyareka. Akhirnya diberikan. Tapi Toyareka sendiri sampai hari ini saya datang ke sana, Toyareka itu ada di Kecamatan Kamangkon. Tidak ditemukan makam atau bekas petilasan atau mangan. Jadi akhirnya oleh Wiryatmaja itu disederhanakan membagi 4 itu adalah yang kemudian menjadi cikal bakal kabupaten yang ada. Banjar Petambakan itu yang sekarang jadi Banjar. Merden itu yang sekarang menjadi Purbalingga. Kejawar itu yang sekarang menjadi Banyumas. Nah, Wirasaba ini yang menjadi hilang dari peredaran karena itu tadi Arya Wijaya itu pindah ke Karawang. Jadi kekuasaannya hilang. Sampai hari ini sudah hanya menjadi desa saja di kecamatan Bukateja apa Kemangkon itu ya? Bukateja ya. Begitu Mas. Jadi dibagi 4-nya beda wilayahnya, penulisan babat beda-beda. Tapi membagi 4, ya. Kenapa membagi 4? Karena Joko Kaiman itu hanya menantu. Jadi dia mungkin merasa ini saya menantu kok menggantikan mertua. Kurang layak. Padahal putra mahkotanya itu adalah yang dikasih Wirasaba itu. Jadi sebelum Wargotomo mati itu sudah mencalonkan bahwa anak yang namanya Wargowijoyo itu yang akan menggantikan menjadi Bupati Wirasaba, menggantikan Wargo Utomo. Tapi karena Wargo Utomo keburu mati di Bener, 3 anak lelakinya itu ketika diundang ke Pajang tidak berani karena khawatir akan dibunuh juga seperti bapaknya. Akhirnya si Joko Kaiman sebagai menantu, ya sudah, saya mewakili keluarga datang ke sana, meskipun hanya menantu. Kemudian dikasih ganjaran menjadi pengganti mertuanya. Tapi karena dia sadar diri hanya menantu, jadi akhirnya wilayah bekas kekuasaan mertuanya itu dibagi 4. Dia pindah ke Kejawar karena dia kan dibesarkan di Kejawar di Merangi itu, oleh Nyi Merangi dan Kiai Merangi. Nah, ipar-iparnya itu dikasih kekuasaan juga. Jadi seorang yang menurut saya Joko Kaiman itu adalah orang yang ya filantropi gitu ya, tidak gila kekuasaan gitu. Jadi tetap masih ingat bahwa jadi hanya menantu. Iparnya itu lebih berhak, anak-anak laki mertuanya. Jadi dibagi 4. Jadi dari kata marapapat menjadi 4 itu menjadi merapat. Nonton Mas Budi, nonton gambaran gitu. Iya. Tapi Babat Banyumas tidak berkisar tentang itu saja. Karena Babat Banyumas Wiryatmaja itu kemudian menceritakan banyak sekali kemajuan yang terjadi di Banyumas. Contohnya, kapan jalan raya itu ada, kapan sepeda itu ada,
kapan motor, mobil, rumah sakit, sekolahan, jembatan, kereta api, terus pabrik, jadi semua perkembangan yang terjadi di Banyumas itu dicatat di Babat Banyumas. Tapi kita tidak tahu karena yang dipentaskan di ketoprak ya hanya gugure Adi Pitawe Rasaba, Joko Kaiman Winiswido, Madege Banyumas, itu saja. Nah, saya menerjemahkan Babat Banyumas dalam rangka, yuk jangan itu saja yang dibahas. Masih banyak lagi yang jejak-jejak yang sampai hari ini masih bisa dilacak, yang tertulis dalam Babat tapi tidak banyak diketahui oleh orang Banyumas. Ya. Matur Mas Budi. Ya, masih ada lagi Pak pertanyaan. Oh, ini monggo. Kalau masalah Babat itu kan apa ya? Ya istilahnya berbicara tentang kekuasaan lah ya, tentang pemimpin. Nah itu kalau kita lihat apa pemimpin dari zaman dulu gitu ya Pak, itu kan rata-rata apa istilahnya turunan raja gitu ya. Nah, itu kenapa seseorang kenapa seseorang itu bisa menjadi raja? Apakah karena dia menjadi apa ya mendapatkan wangsit atau Banyumas tidak membahas raja karena bukan kerajaan. Oh gitu. Ya. Banyumas kan bukan kerajaan, hanya kabupaten. Jadi tidak membahas wilayah raja. Kayaknya kalau kita berbicara tentang raja-raja zaman dahulu gitu loh, mengapa seseorang itu bisa menjadi raja? Apakah berasal dari satu perkumpulan perdukuhan terus diangkat menjadi raja atau karena mempunyai keistimewaan tersendiri atau gimana Pak? Keturunan. Ini api nambah air ya, kalau bisa air putih. Ini maaf ya Pak, agak melenceng dari. Saya bahasa Jawa tapi mungkin tidak tepat karena saya tidak memahami betul tentang suksesi di kerajaan karena Singosari, Kediri, Majapahit sampai kemudian Demak. Karena yang kita tahu karena itu sistemnya adalah turun temurun, yang kemudian terjadi adalah ya keturunan raja yang kemudian menjadi raja. Oh iya, saya tuh paling suka singkong yang digoreng langsung. Oke, jadi komponen mau dicicipi ya. Setelah Yuda Negara 5 karena tadi itu menanam pohon beringin dipecat oleh Keraton Solo yang diangkat bukan anaknya Yuda Negara 5 tapi cucunya Yuda Negara 3 yaitu Mertadiraja 1. Nah setelah Mertadiraja 1, Mertadiraja 2, Mertadiraja 3. Nah setelah Mertadiraja 3, anak yang Mertadiraja adalah Pangeran Ganda Subrata. Pangeran Ganda Subrata itu yang rumahnya masih ada di timur kabupaten itu, kecamatan itu, dalam pemeranan itu. Nah setelah Ganda Subrata, kemudian Sujiman. Nah Sujiman itu adalah Bupati Banyumas yang mengalami 3 periode zaman. Diangkat di zaman Belanda, mengalami konflik di zaman Jepang, dan berhenti ketika Indonesia merdeka. Jadi konflik Sujiman itu begitu kompleks karena pada waktu itu dia diangkat sebagai bupati oleh Belanda. Tapi periode bergulir yang awalnya Belanda itu adalah sahabat, kemudian dimusuhi karena dianggap penjajah. Jadi yang awalnya tunduk ke Belanda harus mengingkari Belanda adalah orang-orang yang golongan yang sebetulnya harus diperangi ketika nasionalisme tumbuh. Begitu nasionalisme tumbuh, ternyata Jepang takluk kepada Belanda takluk ke Jepang. Nah, setelah Jepang menjanjikan kemerdekaan dan sebagainya, dianggapnya itu juga saudara tua. Tapi begitu periode menjelang proklamasi, ternyata penjajah juga. Bayangkan seorang yang mengalami 3 periode kepemimpinan masa yang begitu. Dan akhirnya Sujiman itu adalah bupati terakhir yang masih sah. Karena sejak tahun 1950 pemilu sudah ada. Jadi Demang-Demang itu juga sudah diubah menjadi kepala desa dan bupati diangkat oleh nasional yang pada waktu itu oleh golongan tentara. Jadi hampir semua pada waktu zaman Orde Baru kepala daerah bupati itu adalah tentara. Sampai kemudian reformasi sudah semakin tidak jelas siapa yang mengangkat. Nonton kita Mas. Iya Pak. Hari monggo mbok wonten waktu masih setengah jam untuk kita baru nonton. Ini Pak, mungkin sedikit mundur yang kisah Plutumus Sarung itu juga kan masih ada hubungan dengan Banyumas.
mungkin bisa diciptakan juga Ayo nih, Kamandaka. kalau wilayah Banyumas itu mempunyai dua arus besar dalam penulisan naskah, yaitu babat Banyumas dan babat Pasir. Lutung Kasarung itu adalah babat Pasir. Babat Pasir itu adalah ketika zaman dahulu, ketika wilayah barat ada Pajajaran, wilayah timur ada Majapahit, di tengah-tengah itu adalah wilayah tua yang dulunya konon adalah wilayah Galuh Purba. Wilayah Galuh Purba itu adalah orang-orang pindahan dari Kutai, konon ya, orang pindahan dari Kutai, kemudian mendirikan kekuasaan di lereng Gunung Slamet. Nah, entah karena apa, saya tidak mendalami betul, itu kemudian pindah ke Ciamis. Jadi, cikal bakal Galuh Ciamis yang kemudian dari Galuh Ciamis pindah lagi ke Galuh Bogor Pakuan itu adalah dari lereng Gunung Slamet. Nah, ketika wilayah kekuasaan itu pergi, ada yang ngopeni lagi dan akhirnya menjadi kerajaan Pasir Luhur. Kandandoho itu yang kemudian punya anak Citarasa. Nah, Citarasa itu kemudian dinikahi oleh Lutung Kasarung si Kamandaka. Kamandaka itu kan banyak cotro. Ya. Jadi kita akan kepleset ketika ada nama banyak cotro dan banyak sosro. Banyak cotro itu adalah Kamandaka yang menikahi Citarasa. Nah, banyak sosro itu adalah keponakannya. Jadi begini, Raja Pajajaran itu punya apa namanya, beberapa anak. Nah, yang Barep itu banyak cotro itu. Nah, terus yang terakhir itu Ratna Pamekas. Ratna Pamekas itu yang dinikahi oleh Baribin. Jadi Baribin menikahi adiknya Kamandaka, melahirkan Katuhu. Katuhu yang kemudian menjadi Adipati Diwarasabda. Nah, Katuhu punya tiga orang adik, banyak sosro yang melahirkan Kaiman itu. Terus banyak Kumoro yang menjadi Adipati Kalang, dan yang ketiga Ngaisah yang menjadi Nyai Merangi. Jadi anaknya banyak sosro, Joko Kaiman, karena Joko Kaiman itu yatim piatu, banyak sosro itu kemudian meninggal di usia muda, akhirnya diasuh oleh Merangi. Dari Merangi menjadi dewasa, kemudian menggantikan Raden Katuhu itu di Wirasabda. Jadi banyak cotro beda dengan banyak sosro. Nah, tentang Lutung Kasarung, saya punya naskahnya, mungkin 10-an ada. Versi Knebel ada, versi Balai Pustaka ada, versi Taman Sari ada. Cuma saya tidak mendalami, Mas Imam. Jadi kemarin pada waktu launching itu kan juga Pak Hadi Wasikun, Hadi Wasikun itu anggota DPR RI dari PDI Perjuangan yang di awal-awal reformasi itu. Jadi kalau di Kebumen ada Rusri Ningsih yang naik menjadi politisi Jawa Tengah, Pak Hadi Wasikun kemudian jadi dewan mewakili PDIP Banyumas. Itu tanya, Mas, jenengan punya 23 naskah, apakah semua naskah itu akan diterjemahkan? Saya jawab, tidak. Saya tidak mau rakus untuk ngopeni sendiri dengan keterbatasan saya. Jadi silahkan yang mau menerjemahkan babat Banyumas tipe Yudan ya silahkan, menerjemahkan babat Banyumas tipe Kusuman ya silahkan, menerjemahkan babat Banyumas Danurejan ya silahkan. Jadi saya hanya mengawali saja. Setelah puluhan tahun mungkin nih masyarakat Banyumas tidak mengenal babat Banyumas. Babat Banyumas kenapa saya angkat itu karena yang pertama, ini adalah tanda bahwa masyarakat Banyumas zaman dulu adalah orang yang melek literasi. Banyaknya naskah itu kan membuktikan bahwa zaman dulu orang tua itu begitu telaten nulis. Seperti Mbak Rara ini yang suka nulis artikel. Ya. Jadi orang yang melek literasi. Nah, sekarang kenapa orang Banyumas malah tidak mengenali hasil karya literasi leluhur kita? Jadi saya mengawali saja, saya mengawali dengan 2 versi. Nah, silakan bagi teman-teman apa saudara-saudara yang tertarik untuk menerjemahkan lain ya silakan. Termasuk babat Pasir, saya juga tidak akan masuk karena saya merasa ngopeni babat Banyumas itu kan kepleset. Karena saya maunya itu mau ngopeni babat Tanah Jawi.
Saya harus melanjutkan proyek saya yang 25 novel tentang kekuasaan Demak, Pajang, Mataram. Jadi Babatana Jawi saya cukupkan, saya cukup di sini aja. Habis itu saya tinggal mengajak orang untuk membaca, mengajak orang untuk mengkaji. Tapi saya tidak akan menerjemahkan lagi babat yang lain karena ya siapa tahu Mbak Adia yang berkenan gitu kan. Jadi tidak harus di saya. Maka Mas Imam. Yap. Ada lagi monggo? Only Mbak Adia. Kenapa namanya bisa bangun? Iya, kenapa? Minum dulu ya dia. Iya. Kita urutnya sampai aja lah. Saya itu orang yang apa ya? Saya itu kan pengagum Hatta. Hatta itu kan orang yang sangat tepat waktu. Jadi kalau konsekuensi berjanji dengan Hatta itu ya toleransi hanya 10 menit. Setelah 10 menit itu lewat, tinggal. Orang datang pun lewat 10 menit tinggal sudah urusan lain. Jadi orang kan suka bertanya, rumah saya itu kan ada jam besar itu. Itu tanda bahwa saya itu orang yang sangat tepat waktu. Nah, saya jawab pertanyaan Adia. Jadi begini, orang itu kan suka bingung datang ke Banyumas. Banyumasnya mana? Pasti kan begitu. Karena kalau kita datang ke Banyumas pasti alun-alun itu maksudnya wilayah mana itu? Sudagaran. Sudagaran ya. Alun-alun itu. Terus pasar itu masuk mana itu? Sudagaran. Kedumuter bukan? Bukan. Bukan ya? Sudagaran. Sudagaran masih. Banyumas itu terdiri atas Sudagaran, Kedumuter, Pekunden, Kejawar. Jadi sebetulnya tidak ada wilayah geografis yang bernama Banyumas. Iya. Iya. Kalau Babat Solo, kita tahu Babat Solo itu ya dari desa bernama Solo yang kemudian dipilih oleh Belanda. Ini juga pintarnya Belanda. Belanda itu pada waktu Honggo-Wongso mau bikin pusat, jadi pindahnya dari Kartosuro ke Surakarta, kan mau di Tolowangi itu di yang sekarang menjadi Taman Sriwedari itu, kan di tengah kota Solo itu. Itu Belanda tidak mau. Akhirnya dimitoskan bahwa di situ tuh ini akhirnya pindah ke Desa Solo. Desa Solo itu adalah desa yang dilewati oleh alur Sungai Bengawan Solo. Alur pada waktu itu, alur transportasi dan perdagangan itu kan lewat sungai. Jadi Belanda pintar untuk mengatakan ini itu menyetujuinya di Desa Solo. Karena jalur transportasi penambangan era sejak zaman Majapahit itu kan kalau tidak salah itu penambangan nomor 19 itu. Jalur transportasi pada waktu itu. Jadi kota Solo berasal dari Desa Solo. Desanya masih ada. Kemudian dijadikan keraton. Keratonnya adalah tinggal diganti seperti Kyoto menjadi Tokyo. Ya. Jadi dari Kartosuro menjadi Surakarta. Cuma dibalik aja itu. Nah, Banyumas dari mana? Banyumas itu tidak dari nama wilayah karena kita tidak menemukan di mana desa Banyumas. Karena ketemunya ya desa Kejawar, desa Kedumuter, desa Sudagaran, desa Pekunden. Konon Banyumas itu berasal dari nama sungai. Sungai itu bermula dari sumur Banyumas itu. Di mana sungai Banyumas itu? Menurut Mbah Kito Pekunden, sumur Banyumas itu mengalir dari belakang kecamatan itu, sumur Mas itu ke selatan lewat depan Masjid Agung, lewat baratnya lalu lewat itu sudah diuruk jadi jalan itu, ngidul, terus ke arah tenggara. Nah ke arah tenggara, terus balik lagi ke arah barat laut. Nah barat laut itu nanti di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan. Jadi nama Banyumas diambil dari Sungai Banyumas itu. Sungai yang bermula dari Sumur Mas. Sumur Mas itu ada sejak zaman Kadipaten Selarong sebelum menjadi kota Banyumas. Nah, di dalam babat itu dituliskan jelas bahwa Adipati Merapat itu dipindah ke Kejawar, katanya melewat Wangsit. Kalau kamu ingin kekuasaanmu itu berumur panjang, jangan meneruskan kekuasaan di Wirasaba.
tapi pindahlah ke Kejawar. Nah, tepatnya di mana Kejawar itu? Ada di barat laut desa Kejawar. Jadi wangsitnya itu begitu jelas. Saya bingung, ini wangsit apa niat tapi pakai apa ya? Alibi loh ya. Alibi pakai legitimasi. Itu kan sebetulnya pulang kampung loh. Anak dari Kejawar diangkat jadi Bupati Wirasaba, ingin memindah kekuasaan ke kampung halamannya. Pakai bilang wangsit ya. Yang kisah pohon tembaga itu ya Pak. Ya, jadi tempatnya itu begitu jelas. Angkerannya Kejawar arah barat laut. Di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pesinggangan. Di kebunnya sekarang itu, di tempat tidak jauh dari pohon tembaga itu. Pohon tembaga itu yang sekarang di makam tembagan itu, perbatasan Pekunin dan lain sebagainya. Enten, pasti enten pohon tembaga masih. Ada pohon tembaga di situ. Pohon tembaga itu versinya Mbah Gito itu pohon yang lurus. Satu-satunya di dunia dikembangkan oleh Balai Pelestarian Pertanian itu ya tidak bisa dikembangkan. Karena tidak berbuah, tidak berbiji. Karena tidak ada bijinya, tidak bisa dikembangbiakkan. Terus pernah katanya dari Balai Penelitian itu menggabungkan antara serbuk kulitnya, populasi apa gitu ya, kultur jaringan apa ya, serbuk kayunya, serbuk kulitnya itu dikawinkan dengan daunnya. Katanya kalau normal itu daunnya itu akan tumbuh akar itu akan menjadi batang dan hidup. Tapi ternyata pohon tembaga itu tidak. Nah, versinya Mbah Gito lagi, Mbah Gito itu sekarang usia 86-87 tahun. Pada waktu Mbah Gito kecil masih cari jangkrik, itu di makam tembagan itu, pohon tembaga itu yang sebesar dekapan orang dewasa. Tapi setelah berpuluh tahun sudah punya cicit, punya buyut, Mbah Gito sudah 87, besarnya yang masih segitu juga. Dan yang aneh lagi, ketika kemarau, itu seluruh daun itu gugur, menjadi kayu mati. Tapi begitu hujan turun, semi lagi. Cuma yang saya penasaran, ketika Banyumas berdiri 1571, itu kan 450 tahun yang lalu. Kalau wangsit itu mengatakan bahwa di pertemuan Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan di tempat tumbuhnya pohon tembaga, anser-anser itu kan mestinya pohon yang sudah terlihat. Nggak mungkin pohon baru tumbuh segini menjadi anser-anser kan. Berarti zaman tahun 1571, berarti pohon itu sudah besar. Dan sampai sekarang umur Banyumas 450 tahun, berarti pohon itu kan mungkin usia sudah setengah abad. Jadi bayangan saya mungkin pohon itu pada waktu menjadi ancer-ancer ya 50 tahun lah. Nah sekarang sudah 450, berarti 5 tahun pohonnya yang masih sebegitu-begitu saja. Enggak nambah. Malah justru pohon yang menaungi itu, pohon nagasari itu, malah katanya Mbak Gito, ya sudah berulang kali tumbang, sudah berulang kali mati. Tapi si pohon ini malah masih seperti sebegitu saja, tidak tambah besar. Seperti beringin itu tambah besar tuh. Kalau ratusan tahun kan beringin mungkin sudah gede banget. Itu segini lah paling. Cuma kemarin pada waktu heboh akik, pohon itu mau punah karena yang datang ke situ pasti mau motong dahannya untuk ganti batu. Digosok itu menjadi alih-alih. Karena pada waktu itu Mbak Gito cerita katanya ada dukun Tionghoa yang nginep di situ, itu mengatakan, yang nggih Mbah, di mana pohon ini bisa tumbuh, wong itu aslinya itu batu giok kok. Jadi menurut penerawangan dukun Cina itu batu giok. Cuma oleh orang awam itu dilihatnya seperti pohon, aslinya batu giok. Jadi gimana mungkin batu itu membesar. Ngoten Mbak Adia. Jadi dari nama sungai. Anehnya sekarang, jadi begini, ini Sungai Banyumas, ini Sungai Pasinggangan. Pertemuan itu.
Nah, Sungai Banyumas yang asli itu sudah teruruk tanah karena pada Kali-kali. waktu yang pertama pembangunan alun-alun itu di 727. Terus Rawa Tembelang itu kan dialirkan melewati Kali Gawe. Pirsa Rawa Tembelang ya. Rawa Tembelang itu adalah dulu di kidul alun-alun sampai kemudian ke wilayah yang sekarang menjadi rumah sakit. Namanya kan sekarang Dukuh Tembelang. Jadi dulu itu adalah rawa-rawa yang menampung sungai-sungai dari Kejawar itu. Ada 5 sungai yang masuk ke rawa itu. Cuma Yuda Negara 2 itu pinter. Masa di depan kekuasaan saya, di depan kadipaten, saya melihat wilayah kumuh. Rawa itu kan pasti kumuh, sumber penyakit dan sebagainya. Akhirnya dibikinlah sungai untuk membuang aliran rawa itu ke Serayu. Jadi Kali Gawe yang ada di barat masjid itu disebut Kali Gawe karena Digawe. sungai yang dibuat. Dikeringkan itu, itu apa namanya? Rawa, dan kemudian menjadi lahan pertanian dan hari ini menjadi lahan penduduk. Nah, anehnya adalah sungai yang benar itu sudah tertutup tanah. Pertemuan itu dari Sungai Banyumas dan Sungai Pasinggangan, sekarang orang mengenalnya, habis pertemuan itu disebut sebagai Sungai Banyumas. Jadi orang Pakunden dan Kalisurvey kalau menyebut nama Sungai Banyumas, ya sungai yang setelah pertemuan itu. Semua sungai yang asli itu sudah hilang tertutup tanah. Tapi tahun 80-an, kata orang-orang situ itu di pojok Pasar Karangturi, di pojokannya rumahnya Joglo itu dulu sering ada mata air di situ. Jadi mungkin itu mata air dari Sungai Banyumas yang masih agak cekat. Jadi belik, jadi ketika kemarau katanya digali untuk sumber air minum. Begitu baca. Gimana Mas Iwan? Ya, terima kasih. Monggo. Mau Bismillahirrahmanirrahim. dicicipi ini kacanya ya. Terima kasih waktunya ini, undangannya juga. Alhamdulillah bisa silaturahim di sini menggali nilai-nilai budaya, khususnya budaya Banyumas. Kenalkan saya Irwan Saputro, salah satu juga Banyumas Raya kan dari Banjarnegara. Dosen undi ya? IAIN, UIN. Win Siazu. Kenapa saya juga tertarik buat Banyumas, karena salah satunya kan beririsan dengan Banjarnegara pasti ya, dari dulu Adipati Merapat yang bagi Banjar Petambakan, kemudian Kejawar, kemudian Merden, dan satu lagi Wirasaba, yang itu kan salah satu juga keturunan dari Raden Baribin yang tadi menikah dengan Retno Pamekasan, masih keturunan Galuh Pakuan ya. Kemudian melahirkan Banyumas, gabungan dari budaya Pajajaran dan Majapahit. Mudah-mudahan kita bisa meneruskan kebesaran Majapahit, karena di tengah-tengah kan pasti induknya ke sana, gennya ada yang ke sini, ada yang ke sana. Apalagi Raden Baribin juga pengelana yang luar biasa, sampai tadi melahirkan Raden Katuhu itu yang menyamar diasuh oleh Nyai Merangi, yang akhirnya ke Brawijaya 5 itu. Diasuh oleh Buara. Oh iya, Raden Buara. Yang di Merangi itu Kaiman. Cucunya yang nomor ini yang jadi Adipati Wirasaba ya. Kemudian yang tadi nyinggung dengan Raden Bawang itu adik ini ya, yang mengawal Raden Katuhu ke Brawijaya 5 itu waktu ada kemudian kan dia Bayi Bawang itu cucunya Merapat. Oh, cucunya Merapat ya. Kemudian anak-anaknya itu kan Ngabdi Jana. okay. Terus Ngabdi Kali Gedok, anak cucunya ini cicitnya. Dan beliau yang mau membunuh Raden Katuhu itu waktu pulang dari waktu Raden Katuhu dikasih Wirasaba itu, jadinya itu Wirasaba, kan beliau iri karena dia tidak itu dikasih. Raden Buang. Oh, Buang. Ya, yang membunuh, yang berencana membunuh Katuhu di Katuhu Kalipalet. itu ya, karena ada itu. Ya. Ada buku yang saya baca Banyumas, namanya Raden Bawang juga. Kadang nama-namanya juga. Salah tipe itu. Buang harusnya. Buang ya. Makanya saya Itulah tadi penulis kalau ada saya punya bingung editor. kok keturunan Raden Bawang jadi adipati juga. Padahal ini kan bunuh yang mau membunuh Raden Katuhu. Padahal Raden Buang itu. Buang. Ya. Jadi Raden Buang itu dia sebetulnya akan menggantikan menjadi Adipati Wirasaba. Iya. Karena Adipati Wirasaba tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Jadi kalau tidak punya anak, otomatis yang menggantikan adalah adiknya. Adiknya. Tapi Raden Paguwon itu ngasuh anak Katuhu. Ya. Nah Katuhu begitu disuruh ngirim upeti malah dikasih jabatan. Jadi Raden Buang itu merasa iri. Iri. Itu jatah saya malah direbut. Raden Paguwon itu yang jadi nama desa Purwokerto itu.
Nama Paguan dari Katanya gitu. Purwokerto itu ya kan? Nama lama Purwokerto adalah Paduan. Paguan. Oke.